Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar deklarasi kampanye pemilu damai tahun 2024 yang diikuti 3 pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 serta partai politik peserta pemilu 2024. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat komitmen antara peserta pemilu untuk bersama-sama melaksanakan pemilu yang sehat. Bertempat di kantor KPU Jakarta Pusat pada Senin 27 November 2023, Komisi Pemilihan Umum menggelar deklarasi kampanye pemilu damai 2024. Acara ini diikuti oleh 3 pasangan capres dan cawapres Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, serta perwakilan partai politik peserta pemilu 2024. Hadir juga pada kegiatan ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, Ketua KPU Hasyim Asyari, dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Deklarasi kampanye pemilu damai 2024 diawali dengan kirap pemilu dan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan rekor muri kirap bendera peserta pemilu secara estafet melalui daerah terbanyak, serta penyerahan bendera kepada partai politik oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Deklarasi kampanye pemilu damai tahun 2024 dibacakan langsung oleh Capres dan Cawapres Pilpres 2024 dan Parpol peserta pemilu 2024 dan dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi. Peserta pemilu 1. Mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. 2. Melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang. 3. Melaksanakan kampanye pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 27 November 2023. Dalam sambutannya, Ketua KPU Hasyim Asyari menyampaikan deklarasi kampanye damai pemilu tahun 2024 merupakan komitmen peserta pemilu untuk bersama-sama melaksanakan pemilu yang sehat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini adalah momentum yang penting sebagai sesama anak bangsa, sebagai sesama peserta pemilu. Baru saja kita saksikan bersama-sama telah meneguhkan niat dan menyatakan sikap untuk bersama-sama berkolaborasi, bergandengan tangan untuk menyelenggarakan pemilu berdasarkan azas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demikian pula ada komitmen yang dinyatakan para peserta pemilu untuk bersama-sama melaksanakan pemilu yang sehat, melaksanakan kampanye yang sehat, tidak saling mengumbar kenegatifan lawan politiknya, tapi mempromosikan dirinya, menunjukkan hal-hal baik dirinya, karena pada dasarnya kampanye adalah upaya untuk meyakinkan pemilih, untuk memilih peserta pemilu karena aspek-aspek positif, keunggulan-keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing peserta pemilu. Apakah itu partai politik, apakah itu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Masa kampanye pemilu 2024 akan berlangsung pada 28 November 2023 hingga 10 Januari 2024 dan pemilihan umum akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Dari Jakarta, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Menjelang masa kampanye yang akan dimulai pada 28 November 2023, Badan Pengawas Pemilu menggelar rapat koordinasi sentra penegakan hukum terpadu. Acara digelar bersama 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 27 November 2023 di Hotel Sahid, Jakarta Pusat.
Badan Pengawas Pemilu bersama Kepolisian dan Kejaksaan menggelar rapat koordinasi nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang dilaksanakan pada hari ini 27 November 2023 bertempat di Hotel Sahid Jakarta Pusat. Mengusung tema Gakumdu Mengawal Pemilu 2024 yang demokratis dan bermartabat. Ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menekan deklarasi kampanye damai, tertib dan taat hukum peserta pemilu 2024. Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Republik Indonesia, Yusti Erlina, mengatakan terdapat dua mekanisme penanganan pelanggaran pemilu di Bawaslu. Pertama, mengenai penyusunan kajian, rekomendasi, dan pemeriksaan secara terbuka. Sebagai upaya untuk menegakkan keadilan pemilu, sebagaimana amanah undang-undang sebetulnya Gakumdu dibentuk itu sebagai instrumen atau alat manajemen penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, di mana di dalamnya terdiri dari 3 unsur lembaga, Bawaslu, penyidik, dan kejaksaan yang fungsinya sebetulnya berbeda-beda sesuai dengan karakteristik atau tugas yang diberikan kepada lembaga tersebut untuk memproses. Nah, di dalam perjalanannya ini banyak kondisi-kondisi yang masih terus-menerus harus disinergikan. Nah, sinergi ini kemudian menjadi berkembang melihat dinamika dari pemilu yang perbedaan-perbedaan pendapat, yang kemudian Gakumdu ini hadir untuk meminimalisir perbedaan pendapat tersebut dengan menghadirkan ini sinerginya tidak hanya kepada penegak hukum tetapi kepada peserta pemilu itu sendiri. Nah, peserta pemilu sendiri dalam hal ini karena pemilu serentak ini diselenggarakan antara pemilu presiden, kemudian pemilu legislatif dan anggota DPR, maka dipandang perlu untuk menghadirkan semua instrumen yang akan terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu ini. Jadi Gakumdu ini diharapkan ke depan bisa menekan pelanggaran dan mencegah. Setidaknya Gakumdu mensosialisasikan terkait dengan apa yang harus dipersiapkan oleh peserta pemilu. Bawaslu merupakan pintu masuk atas penanganan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu, termasuk dugaan tindak pidana pemilu. Selain Bawaslu, peran kepolisian sebagai penyidik dan penyidik dalam penanganan tindak pidana serta kejaksaan sebagai penuntut umum sangat berperan penting dalam menghasilkan pemilu yang damai, tertib, dan taat hukum. Yusti menegaskan intensif pengawasan oleh Bawaslu akan dilakukan mulai hari Selasa 28 November 2023, mencakup masa kampanye dari berbagai potensi pelanggaran pemilu seperti politik uang dan keterlibatan aparat desa. Dari Jakarta, Jelang Tita Baskara, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.